ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyaha la yasrifu anni sayyaha la yasrifu anna sayyaha illa anta ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah adik-adik pada santri, sekali lagi bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Bisyarri wal khairi. Keburukan dan kesenangan. Sepenuhnya. Bedanya dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah, kadang-kadang kalau ujian hidup selalu dalam apa yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Jadi senantiasa ujian ya setiap saat. Seperti tahajud atau tidak itu ujian. Ke masjid atau tidak itu ujian. Sedekah atau tidak itu pun ujian. Tersenyum atau tidak itu ujian. Mau berkata baik atau tidak itu ujian. Siapa yang lulus dari ujian itu, yang lulus adalah yang makin ingat kepada Allah, makin patuh ke Allah, makin menjauhi larangannya, itu yang bagus, namanya yang takwa ya. Jadi gelar, pangkat, jabatan, harta, posisi, popularitas, semua itu bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya ujian. Coba S1 dengan S2, berat mana ujiannya? Kan? S2, peluang ujubnya mana yang lebih besar, S1, S2? Peluang sombongnya yang lebih besar yang mana, S1, S2? Iya. Peluang riaknya, ingin diakui, diketahui orang, S1, S2? Kalau dengan kuliah makin tinggi, lalu makin tawadu, makin ikhlas, makin tidak ada ujub, berarti lulus. Tetapi kalau adik-adik nanti kuliah S1, S2, jadi selalu ingin diakui orang, saya ini master, saya ini doktor, selalu ingin diketahui, dan merasa diri menjadi tiba-tiba mulia dengan gelar, padahal itu cuman casing, ya. Kemudian merasa sudah soleh gara-gara gelar, lalu meremehkan orang lain yang gelarnya lebih rendah. Misalkan S3 meremehkan yang S2, yang S2 meremehkan S1, yang S1 meremehkan tamat SMA, tamat SMP, berarti gagal. Karena harusnya makin tinggi gelar, makin tawadu. Jadi sukses itu kalau lulus ujian. Jelas adik-adik? Jadi jangan mengukur casing sebagai kesuksesan. Casing itu adalah
ujian. Nah, mana yang berat? Ujian kesusahan atau kemudahan? Mana saja yang paling mudah membuat lupa ke Allah, itu yang berat. Mana yang lebih mudah lupa ke Allah? Bisa dibesarkan dikit. Mana yang lebih mudah lupa ke Allah? Kesenangan atau kesusahan? Kesenangan. Jadi orang itu sebetulnya ujian yang berat itu ketika diberikan kelapangan, pujian, penghormatan, kesehatan, kekayaan, itu lebih berat, lebih berat. Banyak orang yang tidak lulus karena ujian kemudahan. Kalau diberi ujian kelapangan, sesuatu yang kita inginkan, apa kuncinya? Syukur. Yakin bahwa kelapangan ini datang dari Allah, yakin bahwa semua nikmat yang ada ini milik Allah, dari Allah, nah itu dia akan lulus. Ya, dua, lisannya selalu memuji Allah. Ini diberikan kuliah S3, dia yakin bahwa S3 ini Allah yang menetapkan, Allah yang menghendaki, dan bisa lulusnya juga karena karunia Allah. Kemudian senantiasa alhamdulillah, afdalud du'a alhamdulillah, memuji Allah, terus memuji Allah. Dan alhamdulillah itu adalah dia tidak ingin dipuji, tidak ingin, dia tidak merasa punya hak untuk dipuji. Yang terpuji adalah Allah. Saya bisa kuliah kan, saya mikir saya cerdas, gak, yang bikin otak adalah Allah, yang membuat kita bisa mikir Allah. Tapi saya belajar dengan gigih, yang membuat kita bisa belajar juga Allah, yang menyehatkan kita belajar, yang membiayai. Tapi saya beasiswa, yang menentukan kita dapat beasiswa juga. Yang ketiga, masih ingat, syukur itu satu, hati yakin semua nikmat ini adalah milik Allah, dari Allah. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Jadi diberi harta, banyak sedekahnya, banyak nolong orang, banyak memberi makan orang miskin, sanak saudaranya terpenuhi, anak yatim. Wah, pokoknya diberikan nikmat dan digunakan. Diberi ilmu yang luas, diberi gelar yang tinggi, diberi jabatan, dia sibuk memaksimalkan manfaat yang Allah sukai dari apa yang Allah titipkan. Kening ini ciptaan siapa? Kira-kira syukur kening bagaimana? Banyak bersujud. Orang yang banyak bersujud itu syukuran, nanti ditambah oleh Allah nikmat. Apakah doanya lebih diijabah, hatinya lebih tenang, itu berkah dari orang yang benar-benar menggunakan nikmat yang ada untuk mendekat. Pokoknya nikmat yang ada gunakan sesuai dengan keinginan Allah, itu syukur. Mata, ini nikmat bukan? Apa kira-kira syukurnya? Satu, mata ini yakin milik Allah, dari Allah, setiap saat bisa diambil. Yang kedua, syukuri alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan mata ini untuk melihat apa yang Allah sukai, itu syukur. Jadi kalau mata ini berzina melihat yang tidak Allah sukai, itu kufur. Kufur terhadap nikmat yang ada. Mulut, nikmat dari Allah bukan? Untuk apa lisan kita? Allah menciptakan lisan ini untuk apa? Untuk apa? Bicara atau bicara baik? Untuk bicara baik. Bicara baik itu apa? Satu, zikrullah. Dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan itu bicara baik. Mencegah orang dari kemungkaran itu bicara baik.
Lanjut. Nah, tubuh juga ini milik Allah. Ini milik Allah, bukan milik kita. Kita rawat, kita olahraga, kita tutup auratnya dengan sesuai syariat, kita latih supaya sesuai dengan ilmu, tubuh ini bisa lebih kuat kalau diapakan. Nah, olahraga yang baik dengan niat dan cara yang benar, sambil olahraga, sambil zikir, dan kekuatan yang ada digunakan untuk kuat ibadah, kuat mengabdi ke Allah, kuat memberi manfaat. Itu syukur. Karena ada yang kuat lari tidak kuat ke masjid, kuat bersepeda tidak kuat tahajud, kuat berenang tapi tidak kuat mengabdi ke Allah. Ada yang begitu, rugi ya. Semua kekuatan adalah milik Allah untuk mengabdi ke Allah. Nanti ditambah itu deh. Lalu yang keempat, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling berterima kasih. Ini nih ya, nikmat dari Allah itu dilewatkan seperti kita jadi orang. Itu lewat ibu bapak kita. Jadi berbakti kepada orang tua itu syukur kepada Allah. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Darah, air mata, keringat, orang tua menjadi jalan kita seperti ini. Jalan rezeki, jalan ilmu, jalan pengalaman, dan doa orang tua. Maka anak-anak yang tidak berbuat baik ke orang tua itu anak yang kufur nikmat, durhaka. Ilmu lewat guru. Makanya di pesantren, santri yang paling mudah mendapatkan ilmu yang khidmat ke gurunya. Terutama ilmu agama, ilmu yang membuat kita kenal kepada Allah, tahu apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Itu paling mahal ilmu di dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Kalau orang tidak belajar agama, musibah. Karena dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah ini petaka besar. Kalau kita tidak kenal Allah, kita akan mengabdi kepada selain Allah. Itu petakanya. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal ikhlas, tidak mengenal syukur, tidak mengenal sabar yang sebenarnya ya, tidak mengenal ridho, tidak mengenal tawakal, tidak mengenal tobat. Enggak, itu hanya bisa berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Tidak ada ketenangan, karena tenang itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Kalau tidak belajar agama, tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah, tidak mengenal tenang dan tentram. Ya, jelas adik-adik. Nah, setiap ilmu agama itu juga ada gurunya. Murid-murid yang senang mendoakan guru, terima kasih ke guru tuh mendoakan, khidmat, hormat, dia membalas kebaikan, setidaknya minimal mendoakan, itu nanti ilmunya ditambah oleh Allah, berkah dari rasa syukur. Adik-adik, jangan pernah lalai berterima kasih ya. Jangan pernah. Pokoknya aib bagi kita kalau kita tidak tahu terima kasih. Dengar baik-baik ya. Orang yang tidak tahu terima kasih itu orang yang kufur nikmat. Penghuni neraka sebagian besar perempuan. Ini pada waktu gerhana Rasulullah pernah bermimpi, maaf saya lupa baca hadisnya. Intinya adalah
di neraka itu sebagian besar perempuan. Ditanya kenapa? Karena mereka kufur. Apakah kufur kepada Allah? Bukan. Kufur kepada suaminya. Jadi kebaikan suaminya tidak dinilai sama sekali. Nah, ini yang bisa mencelakakan. Nauzubillah. Terakhir, at-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Bagaimana menampakkan nikmat? Jadi, setiap nikmat yang ada kita tampakkan boleh, tapi ada tapinya. Sambungkan bahwa ini milik Allah. Wah, itu mobilnya bagus, wah itu rumahnya bagus. Alhamdulillah, titipan Allah. Nah, langsung ke sana. Kita boleh sebutkan. Wah, itu perusahaannya sekarang maju terus ya. Ya, ini titipan Allah, milik Allah, amanah Allah. Jangan ragu dan jangan acting menyebutkannya. Ya, Dek. Kalau punya sesuatu, wah itu kamu sepatunya bagus ya, ini milik Allah, dari Allah. Pokoknya apapun sebutkan bahwa ini adalah milik Allah. Itu bagian dari at-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Nah, ria itu apa? Kalau ria itu menampakkan, memperlihatkan supaya kita yang dipujinya. Jadi tidak apa-apa menampakkan nikmat. Bagus kalau diniatkan syukur. Apa syukur? Yakini sampai ke lubuk hati, sehingga orang yang melihat nikmat yang ada pada diri kita jadi tahu ini nikmat dari Allah. Kita declare, kita nyatakan. Tidak untuk ria, enggak. Memang begitu seharusnya, dan memang begitu yang sebenarnya, ya. Nah, begitu adik-adik baru lulus. Kalau diberi nikmat, nanti ditambah nikmatnya oleh Allah. Jadinya kita bagus gimana? Ya, kita diberikan hati yang nyaman. Kalau kita tidak benar menyikapinya galau. Lalu yang kedua, kita akan diberikan ujian. Nah, ini dia yang kita bahas, surat Al-Baqarah ayat 45 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Akan ada hal-hal yang tidak cocok. Ada yang nanya, dan jadikanlah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nih adik-adik, hidup ini kan ujian sepenuhnya ya. Kita harus menyadari bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup apa? Kalau ujian sekolah, persamaannya adalah sudah diukur sama-sama. Tapi perbedaannya yang paling menonjol dan paling penting, kalau ujian sekolah diserahkan ke guru, maka kita dikeluarkan dari kelas. Kalau ujian hidup diserahkan ke Allah, maka kita ditolong oleh Allah. Jadi yang bisa menyelesaikan persoalan kita itu bukan kita. Kita tidak disuruh menyelesaikan persoalan sendiri. Kita disuruh menjadi ahli takwa. Ketakwaanlah yang mendatangkan pertolongan Allah. Ini penting ya, rotenya begini. Masalah dikembalikan ke Allah sambil kita melakukan yang Allah sukai, nanti dibimbing oleh Allah, masalah itu bisa diselesaikan. Lewat siapa saja. Mungkin oleh kita, mungkin lewat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tuh, jadi solusi itu bukan karena pintar, solusi itu bukan karena hebat, solusi itu bukan karena telah terlatih, terampil. Banyak yang lebih pintar dari kita, yang lebih terlatih, tidak bisa terhalang kalau Allah mau mengambil apa yang dia akan ambil. Benar? Ya, sambungkan tangannya. Adik-adik, sambungkan tangannya. Angkat. Angkat seluruhnya. Tinggi-tinggi. Maaf ya, jamaah ya. Tinggi. Angkat. Lebih tinggi lagi. Ya, dorong ke depan. Ya, terus dorong. Dorong, lebih dorong lagi. Ya. Angkat.
bengkokkan ke kanan, ya, luruskan kiri, angkat, alhamdulillah. Putar bahunya ke depan, ke belakang, ya, alhamdulillah. Maaf jamaah yang menyimak, saya lihat ini santrinya tahajudnya jam 2 nih ya. Cari 1001 alasan berbaik sangka lihat santri ngantuk. Daripada jengkel, mending ajak aja. Tuh, bangun sekarang semua. Nanti ada lagi tekniknya. Teknik yang kedua adalah pukul-pukul bahunya supaya bangun, dan teknik yang ketiga adalah ember ya. Banjur. Baik tuh, lebih segar. Nggak ada marah-marah lihat santri menjengkelkan ya. Lanjut adik-adik. Wasta'inu. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, dua kunci ini harus segera kita sadari. Sabar dan sholat. Ya, selain kunci yang lain, ini pokok. Kenapa sabar dulu? Bukan sholat dulu baru sabar. Karena orang tidak bisa sholat bagus kalau tidak sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, mengontrol dirinya sehingga aksinya, bicara, perbuatan, semuanya di jalan yang Allah sukai. Ini sabar. Jadi sabar itu sebuah proses aktif, kita sadar mengendalikan diri sehingga yang kita lakukan adalah yang Allah sukai. Sabar ada 3. Sabar terberat apa? Kesabaran yang paling berat apa? Sabar menghadapi maksiat. Itu terberat. Banyaknya jatuh di sini. Ada yang sholat masih bisa sabar, tapi maksiat, zina mata, omongan, pikiran, pendengaran, itu kalau orang tidak sabar, celetak-celetuk saja. Adik-adik nanti lihat santri yang tidak sabar, di antaranya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Di antaranya celetak-celetuk terus. Ngomong aja, segala dikomentari. Padahal orang yang tidak bisa menjaga lisannya, itu termasuk yang kurang sabar. Dan pasti bermasalah. Apa masalah terbesar dalam hidup? Masalah terbesar dalam hidup adalah jauh dari pertolongan Allah. Udah selesai hidup kita. Repot. Karena wama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah, ya sudah, kita sudah apes surapes. Ada yang mau kuliah di mana? Mau kuliah tidak? Mau. Kampus milik siapa seluruhnya? Yang menentukan ada bisa kuliah siapa? Allah. Kalau Allah menghendaki wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Wah, tapi saya tidak punya uang. Nggak ada urusan. Kalau Allah menetapkan, ini anak doa, ini dikabulkan doanya, orang tuanya doa, akhlaknya baik, dia sabar, sholatnya bagus. Allah takdirkan, misalkan ada kuliah di sebuah perguruan tinggi, jadi. Yang ngobrol, acungkan tangan. Dihitung sampai 3. A melihat. 1. Kenapa lihat kiri kanan? Han? Siapa yang nyuruh ngebangunin? Tidak ada. Yang tidurnya yang mana? Yang ketawa-ketawa tadi siapa? Biasanya bagaimana yang melakukan kesalahan sedang ceramah?
ngobrol atau tidur. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Berdiri. Berdirilah. Karena berdiri di sana menghalangi orang, di sini dekat mimbar ya. Ada yang tahu kesalahannya tidak? Ada yang tahu kesalahannya? Mau bertanggung jawab? Mau bertanggung jawab? Ya silakan berdiri di sini. Pojok sana supaya nggak kalah. Kalau nggak minta maaf, kalau orang bikin salah nggak minta maaf, gimana nasibnya? Bagus tidak? Ya, di sana. Stop. Ah, bagus. Ini hukuman atau bukan? Bukan. Ini adalah mempersilahkan adik-adik mempertanggungjawabkan pilihannya. Karena memilih ketawa-ketawa sedang ceramah, maka konsekuensinya ya begitu. Ada yang merasa bersalah tidak, nak? Apa salahnya? Satu-satu bicaranya. Ketawa. Kenapa ketawa? Oh, jadi senang lihat orang kaget. Ya sudah. Yang kecil ini, kan? Tidur. Jadi dari tadi nggak dengar ceramahnya. Bagian, ya. Cuci muka lah yang kalau ngantuk, ya. Bagaimana kita maafkan ini? Acungkan tangan yang memaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh duduk tidak? Jung yang keberatan, ini dua duduk. Jung yang setuju, duduk. Oh, makasih. Dimaafkan oleh teman-temannya. Ya silakan kembali. Alhamdulillah. Untung nyebut terima kasih. Kalau nggak berterima kasih, berdiri lagi tuh. Ya begini dek. Nanti kalau jadi guru nggak usah marah-marah ya. Pelajaran apa yang diambil dek? Kalau sedang ada pelajaran, jangan bercanda. Ya sayang, walaupun semenit, 2 menit, siapa tahu semenit itu ilmu yang paling manfaat. Lanjut, sampai di mana tadi? Lupa nih. Sabar menghadapi maksiat. Di bawah itu sabar apa lagi? Sabar dalam taat. Itu perlu sabar. Yang bawah sabar ketika menghadapi musibah. Surat Al-Baqarah ayat 45 ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, artinya sabar, salat membuka pertolongan Allah. Sesungguhnya wa innaha, yang demikian itu lakabiratun, sungguh berat, illa kecuali alal khasiin, atas orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau ingin ditolong Allah, jadilah orang sabar. Sabar menjauhi maksiat, mata dijaga, itu mendatangkan pertolongan Allah. Mulut dijaga, makanan dijaga. Orang itu masuk neraka, sebagian besar penghuni neraka itu karena dua. Satu, lisannya. Dua, farjinya. Farji, kemaluannya, artinya dia berzina. Ya, pokoknya sebagian besar penghuni neraka itu karena lisan dan farjinya. Kalau sebagian besar penghuni surga karena ketakwaan dan akhlaknya. Ini sabda Rasulullah SAW. Jadi adik-adik ingat ya, mungkinkah begini. Jadi orang-orang yang tidak sabar dengan maksiat, dia jauh dari pertolongan Allah. Bisa dipahami? Jadi yang ngomongnya ngomong terus,
segala diobrolin, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan yang tidak manfaat, segala diperdebatkan. Akan ada yang, nah ini jauh dari pertolongan Allah. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Jadi kalau mau ditolong oleh Allah, sabar dalam menjauhi maksiat. Untung santri nggak bawa HP ya di sekolah ya. Ya alhamdulillah, lebih aman. Santri yang tidak bisa jaga diri, itu hidupnya akan berat. Kenapa berat? Jauh dari pertolongan Allah. Hidup berat, hidup susah, itu jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah memudahkan, loh ada tuh orang itu, dia sholatnya jelek, jarang ke masjid, ngaji jarang, tapi kok mudah-mudah aja urusannya. Ini namanya istijraj. Dimudahkan oleh Allah, diberi, dilancarkan, tapi membuat makin lupa ke Allah. Makin lalai, makin sibuk dengan dunia, makin sedikit zikirnya, makin rusak sholatnya. Pokoknya ibadahnya makin berantakan, itu bukan sukses. Itu istijraj, ya. Diberi oleh Allah untuk menambah keburukannya, kesesatannya, kejauhannya dengan Allah. Jangan terkagum-kagum kepada orang yang tidak beribadah, kemudian dikasih dunia. Penjahat juga banyak yang dikasih kekayaan, benar? Jadi, apakah ahli maksiat termasuk sabar? Jawab. Jadi kalau kita melakukan dosa, resiko terbesarnya apa? Jauh dari pertolongan Allah. Udah berantakan ini kita hidup. Tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan. Allah tidak menciptakan bahagia dalam maksiat, tidak menciptakan bahagia dalam dosa. Lanjut. Iya. Sabar dalam apa selanjutnya? Sabar dalam taat. Ini juga nih. Baca Quran itu hanya bisa dilakukan kalau mau bagus harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bagus. Sholat harus sabar. Kalau tidak sabar, yang 6 itu. 1 berat, 2 ria. Masih ingat? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang sholatnya lalai? 1 berat, malas. Nah, ini ciri-ciri yang kurang sabar. 2 ria, pengen dilihat orang, diketahui orang. 3 senang melambat-lambatkan, ditelat-telatkan, sholatnya tuh diakhir-akhirkan. Ada aja alasan. Wah ini masakan belum beres, wah ini saya harus nyapu, wah ini rapat tuh. Padahal kalaupun diperiksa tidak menjadi sesuatu yang emergensi, hanya karena malas aja. Yang keempat, cepat, sholatnya tuh gesit, tangkas, nggak ada tumaninahnya. 5, sedikit ingat Allahnya, dikit ya, sebagian besar ngelamun, mikir yang tidak perlu dipikirkan, tidak ingat ke Allah. Padahal wa aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Keenam, berat sekali berjamaah. Orang yang lalai sholatnya, terutama lelaki ya, kalau kita senang sholat sendiri, cepat-cepat, udah ciri itu. Ciri orang yang ya munafik lah, nggak begitu senang ke Allahnya. Harusnya kan sholat itu yang paling kita tunggu, yang paling kita sukai, karena itu kuncinya. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Nah sabar maka membuat sholat kita jadi bagus. Dalam sedekah perlu sabar tidak? Ya kalau enggak kita enggak mau. Surat apa?
tipu daya setan Al-Baqarah 268 ya. Setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan menyuruh kita berbuat kikir. Allah menjanjikan kepada kita ampunan dan karunia-Nya ya. Alhamdulillah. Jadi adik-adik sabar yang kedua ini dalam melakukan ketaatan. Tahajud harus sabar. Kalau nggak sabar, ya mau tahajud, tahajudnya juga suratnya yang pendek-pendek aja, ya kan? Saum harus sabar. Kalau nggak kuat saum. Yang lain-lain kuat, saum nggak kuat. Dan yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah, ya. Bagaimana tahan diri dari berkeluh kesah? Semua musibah ma'asaba bi musibatin illa biiznillah. Semua musibah terjadi dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin ke Allah, Allah ngasih petunjuk nanti di hati kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Udah jalanin aja. HHN. Apa HHN? Hadapi, hayati, nikmati. Apakah ujian yang menimpa kita sudah diukur Allah? Mungkinkah Allah zalim kepada hambanya? Tidak. Apakah setiap masalah untuk kebaikan kita? Hah? Semua masalah ujian hidup untuk kebaikan kita. Tidak ada untuk menghancurkan. Semua nabi diberi ujian oleh Allah. Menambah kemuliaannya. Nah, adik-adik sekalian, apakah ujian ada akhirnya? Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti berganti jadi siang. Ciri dekatnya siang, pekatnya malam. Makanya kalau lagi pahit-pahit, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi aslinya gini, satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Jadi kalau kita lagi sulit, ingat aja, ini ada dua yang mengapit kemudahan. Fokusnya kepada jalan keluar, jangan kepada masalahnya. Semuanya insya Allah ada waktunya, ya. Sabar, jangan dagang penderitaan, jangan curhat di medsos, jangan pamer kesengsaraan, tahan. Itu ciri orang yang tidak ridho kepada Allah. Tahan, semua sudah diukur oleh Allah. Semuanya ada waktunya. Kembalikan ke Allah. Banyak taubat. Karena kepahitan diundang oleh dosa kita sendiri. Ya, nanti ada waktunya selesai. Tenang saja. Sabar. Sabar. Allah tahu siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Adik-adik, sabar. Ada waktunya. Hidup ini memang begini. Yang pasti sukses, yang sabar. Karena sabar sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi itu diberikan kepada yang sabar. Mohon maaf ini kepada semua yang menyimak. Tidak bisa selesai sampai jam 6 ya. Karena ada tugas yang harus ditempuh dulu. Adik-adik, ingat baik-baik, hidup ini hanya adalah ujian sepenuhnya dan ketakwaanlah solusinya. Ingat ya, bukan pintar, bukan hebat, bukan jagoan, bukan terlatih. Kita harus berusaha pintar. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi semua itu adalah ibadah, amal soleh. Yang menguasai takdir adalah Allah, bukan ikhtiar kita. Ikhtiar adalah ibadah.
Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Sungguh-sungguhlah, all out lah, habis-habisanlah dengan apa yang manfaat dunia dan akhirat. Dan doa sekuat tenaga. Ini satu paket. Tidak boleh ikhtiar saja, nggak pakai doa. Jangan juga doa saja, nggak pakai ikhtiar. Dan jangan lemah. Semangat terus. Tapi kita tidak bersandar kepada ikhtiar. Bersandarnya kepada Allah. Enak hidup seperti itu. Jadi maksimal dalam hidup ini, ya. Terima kasih adik-adikku yang baik. Jangan bercita-cita hidup ditolong Allah bagi yang tidak sabar, bagi yang tidak serius memperbaiki sholatnya. Ingat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Apa sih mendirikan sholat? Niatnya pasti bagus untuk mengabdi ke Allah. Karena banyak yang sholat, tapi asal sholat saja. Dan hadir serta menghayati setiap bacaan gerakan sholat, hadir. Jadi tidak lalai. Dan menghayati yang dibaca, pasti jadi zikir semuanya. Makanya sholat yang bagus itu full dari awal sampai akhir zikrullah. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kesabaran, sholat yang khusyuk. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan. Engkaulah pelindung dan penolong kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin warga Jakarta dan sekitarnya yang memungkinkan hadir, ada dua kegiatan yang dekat. Insya Allah hari ini di Blok M di Pasaraya jam 9 bisa berkumpul di sana. Ada Ustadz Sofat dan bagian jam 10. Kemudian hari Ahad di Masjid Atin, ya biasanya di Istiqlal, tetapi ada kegiatan yang bersamaan. Jadi untuk kali ini pekan kedua di Atin. Di mana Atin tuh? Oh, kita akan main-main ke Taman Mini ya. Tapi bukan main-main, mau pengajian di Masjid Atin. Masya Allah. Kalau ada umur, sampai jumpa di sana ya. Sampai jumpa nanti di Al-Latif, Blok M dan hari Ahad di Atin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.